Bayi Muhammad disusui oleh wanita kampung yang tinggal dekat Taif. Menyerahkan bayi kepada orang kampung untuk disusui, kemudian memeliharanya, mengajar bicara, dan menanam kebiasaan berlatih fisik untuk menjaga kesehatan badan, merupakan kebiasaan pada zaman itu. Pada usia Muhammad 6 tahun, ibunda wafat dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah dan harus dikebumikan di perjalanan. Anak itu dibawa ke Mekah oleh seorang khadim, lalu menyerahkannya kepada kakeknya. Ketika berumur 8 tahun, kakek pun meninggal. Maka paman beliau yang bernama Abu Thalib menjadi pemeliharanya sebagai amanat terakhir kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2-3 kali mendapat kesempatan mengadakan perjalanan keluar Arabia. Di antaranya, beliau pada usia 12 tahun ikut serta dengan Abu Thalib ke Syria. Agaknya perjalanan hanya sejauh kota-kota sebelah tenggara Syria atau Suriah. Sebab dalam catatan sejarah, perjalanan itu tidak disebut nama tempat seperti kota Yerusalem. Mulai saat itu sampai tumbuh dewasa, beliau tetap tinggal di Mekah. Dari masa kanak-kanak beliau biasa bertafakur dan berkhalwat. Dalam pertengkaran dan permusuhan antara orang-orang lain, beliau tak pernah ikut campur, kecuali dengan tujuan mendamaikan mereka. Diriwayatkan bahwa suku-suku Mekah dan sekitarnya karena jenuh dengan keadaan perselisihan berdarah yang berlarut-larut, mengambil keputusan untuk mendirikan suatu perkumpulan dengan tujuan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada korban perlakuan aniaya dan tidak adil. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar adanya perkumpulan itu, segera beliau menggabungkan diri. Anggota perkumpulan itu mengadakan kegiatan seperti berikut. Mereka akan menolong orang yang teraniaya dan akan mengembalikan hak-hak mereka selama tetes air terakhir masih ada di lautan. Jika mereka tidak lakukan demikian, mereka akan mengganti kerugian korban dari harta milik mereka sendiri. Sirat Ibni Hisham oleh Imam Suhaili. Agaknya tidak pernah ada anggota lain yang merasa terpanggil melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati anggota perkumpulan itu. Kesempatan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengumumkan misi beliau. Musuh beliau yang paling besar ialah Abu Jahal, seorang pemuka kabilah di Mekah. Ia yang menganjurkan boikot sosial dan penghinaan secara masif terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu datang seorang dari kampung luar Mekah. Abu Jahal berhutang uang kepada orang itu, tetapi ingkar melunasi. Hal itu diceritakan kepada orang-orang Mekah. Beberapa pemuda dengan niat jahat menganjurkan agar orang minta pertolongan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyangka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menolak membantu karena akan timbul resiko permusuhan terhadap beliau dan terutama takut terhadap reaksi perlawanan Abu Jahal. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak membantu orang dusun itu, beliau akan dituduh melanggar janji beliau kepada perkumpulan itu. Jika sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dan menjumpai Abu Jahal untuk menuntut pembayaran hutangnya, pasti Abu Jahal akan mengusir beliau dengan penghinaan dan ejekan. Orang dusun itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tanpa ragu bangkit, lalu pergi bersama dengan orang dusun itu dan mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Abu Jahal keluar dan melihat penagih hutangnya berdiri di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut hutangnya dan meminta pembayaran. Abu Jahal sangat kaget dan tanpa membuat dalih apapun membayarnya sekaligus. Ketika para pemimpin Mekah lainnya mendengar kejadian itu, mereka menyesali Abu Jahal dan mencelanya
karena hal itu membuktikan perbuatan yang bertentangan dengan ucapannya. Dia menganjurkan boikot sosial terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia sendiri menerima dan tunduk kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membayar hutangnya atas usul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal membela diri dengan berkata bahwa tiap-tiap orang lain pun akan berbuat seperti dia. Dikatakan kepada mereka bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di depan pintu, ia melihat 2 ekor unta buas di kanan kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang siap menyerangnya. Kita tidak dapat menjelaskan apa bentuk pengalaman itu. Apakah hal itu penampakan mukjizat untuk menakut-nakuti Abu Jahal, atau apakah pengaruh kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berwibawa sehingga menimbulkan pemandangan seperti itu? Seorang yang dibenci dan dimusuhi oleh seluruh kota telah berani pergi seorang diri menemui pemimpin kota dan menuntut pembayaran hutangnya. Mungkin kejadian yang sama sekali tidak terduga sebelumnya itu mengejutkan dan menakutkan Abu Jahal dan sejenak membuat Abu Jahal lupa pada sumpahnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendorong dia berbuat menurut anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kurung Hisham.